Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bu wabarakatuh. Yarizal dan semua teman-teman di grup Al Hasani. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita mendapat narasumber Profesor Dr. Yufyarti MSI yang insya Allah akan menjelaskan tentang neuroeducation. Jadi sebelum Prof jelaskan, barangkali nanti jelaskan dulu sedikit tentang kurikulum fitting. Baru nanti masuk ke substansinya. Cuma saya lihat ini Prof belum presentasi sudah ada pertanyaan dari Nila Jakarta nih. Panjang tentang infark kayaknya ya. Ya baik, silakan Prof. Waktu sepenuhnya untuk Prof Yufyarti, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Hairil Anwar. Hari ini saya akan sharing bersama-sama Bapak Ibu semua. Semoga kita diberikan kesehatan dan nikmat iman dan sehat sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul dalam kajian subuh ini. Saya minta untuk di-sharekan. Ya, baik Prof. Kalau ada waktu nanti bisa ada video, ya. Sudah kelihatan ya? Iya, videonya nanti setelah. Prof, kalau bisa videonya terakhir nanti, Prof, ya. Oh ya, siap. Nah, nanti kalau video Rekam ya? Ya. di posting susah. Oh, ya. Jadi videonya tidak masuk rekaman ya, Pak Ya, Ustadz? nggak usah rekaman ya. Oh ya, siap Pak Ustadz. Ya. Bapak Ya, Ibu semua, saya hari ini akan memberikan pencerahan bagaimana neuroeducation diaplikasikan di dalam era kecerdasan yang saat ini sedang kita lalui. Ya. Namun sebelumnya saya akan mengutip dari ayat Al-Quran yang biasa kita menghafal, ya, surat Ar-Rahman ayat 41, yang antara lain mengatakan bahwa syaraf itu istilahnya itu ada di dalam kata nasyiyah, itu syaraf ya. Saya akan bacakan suratnya. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang yang berdosa diketahui dengan tanda-tanda mereka, lalu ditarik pada ubun-ubunnya, bin nasiyah, dan kakinya. Nah itu identik nasiyah di dalam satu pembahasan artikel, salah satu artikel saya lihat itu dinamakan sebagai sel saraf. Dan ada di dalam surat Hud ayat 11 ayat 56 ya. Mungkin itu kalau kita mentadabburi Al-Qur'an. Oke, selanjutnya neuroeducation. Apa sih yang dimaksud dengan neuroeducation? Kalau kita lihat dalam peradaban perkembangan hari ini, Indonesia memang sangat menarik. Hampir semua karakteristik ada, era agraris, era industri, era informatika, era knowledge, dan yang saat ini adalah era kecerdasan, itu hampir semua daerah kita lalui. Ada daerah kita yang hanya sekarang tergantung daripada agraris, ya, dari alam, itu di daerah ya. Nah, kalau kita lihat di industri, di tempat saya ini sudah banyak pabrik ya. Dulu ada sawah diganti dengan pabrik. Nah, ini sudah masuk era industri yang semuanya ini merubah peradaban. Ya, kalau era industri itu meningkatkan istilahnya kemampuan manusia sangat diharapkan ya. Mereka yang tidak mampu, mereka tidak bisa masuk dalam industri. Nah, yang selanjutnya adalah era informatika. Dulu kita lihat banyak perkembangan elektronik, informasi, dan lain sebagainya. Tapi dilanjutkan dengan era pengetahuan, dan hari ini seyogianya kita menggunakan era kecerdasan. Apapun yang kita lakukan, itu diarahkan bagaimana cara kerja otak manusia. Makanya dengan teknologi, boleh dikatakan
AI dan lain sebagainya itu sedang merasuk di dalam anak-anak kita. Oke. Apa aplikasinya di dalam kehidupan kita? Era kecerdasan yang disebut dengan sebagai era yang saat ini sedang kita lalui, ini merubah dalam berbagai aspek kehidupan. Kalau kita mau bahagia, maka kita menggunakan brain, healthy brain. Dan ini berpengaruh di dalam bagaimana kita belajar, termasuk bagaimana kita mendidik. Ya. Saya kebetulan bidangnya adalah guru besar dalam psikologi pendidikan. Saya mengajar di Universitas Negeri Jakarta di program Pascasarjana dan di Fakultas Psikologi. Jadi ini baik kita pahami, karena kebanyakan kita menghadapi hidup ini kalau tidak berdasarkan Al-Quran, dan Al-Quran sendiri mengatakan banyak kiat-kiat untuk kita bisa tenang dalam hidup bahagia. Ya. Dan apalagi di Al-Hasani ini saya merasa terbantu di dalam memahami Al-Quran. Nah, nanti ada kiat-kiatnya bagaimana mudah untuk belajar sehingga kita tidak putus asa. Ya. Ada beberapa cara di dalam belajar di mana kita menggunakan neuron kita sehingga yang mudah jadi yang sulit jadi mudah. Nah, antara lain kita menerapkan neuroeducation. Ya. Penerapan neuroeducation ini pertama bisa kita meningkatkan kesehatan kognitif. Ya. Jadi ibaratnya neuron-neuron kita semakin bertambah dendrit-dendritnya dan semakin berkualitas hidup kita. Ini yang kita harapkan. Menggunakan prinsip neuroeducation. Memperlambat penurunan fungsi otak. Memperlambat kepikunan. Banyak penelitian mengatakan kalau kita mempelajari Al-Quran, itu terhindar dari pikun, Alzheimer, yang banyak diderita oleh yang sudah menular. Ya, sekitar, kalau istilahnya sekarang ini adalah masa manusia yang beruntung kita. Jadi istilah menular dikatakan bahwa orang-orang yang beruntung karena masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup di akhir-akhir masa, ya, akhir-akhir fase terakhir kita akan kembali kepada Allah di surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, penerapan neuroeducation juga akan meningkatkan kualitas hidup. Bagaimana caranya? Nanti akan kita pelajari selanjutnya. Ya, ada beberapa prinsip ya, menguasai bagaimana cara kerja otak ketika belajar. Brain-based teaching, brain-based learning. Banyak sekali buku yang membahas tentang brain-based teaching, brain-based learning, atau brain-based in the age of digital, dan bagaimana caranya teknologi berdampingan dengan pembelajaran. Ini yang sedang digarap oleh banyak orang. Ya. Nah, otak manusia nanti akan kita pelajari di bawahnya. Dan yang kedua, penerapan brain-based ini ada 3C, yaitu care, peduli. Saya terkesima dengan teknik Buya, ya. Pertama dia pagi subuh memberikan, itu selalu orang-orang baru itu disapa. Nah, ini care berarti. Ini Buya ini luar biasa. Ini tidak tahu teorinya, tapi menerapkan teori brain-based teaching ini. Luar biasa, Buya. Nah, care ini membuat bagaimana kita sebagai peserta baru itu involve ke dalam Al-Hasani. Ini luar biasa, Buya. Ada dampaknya. Saya kebetulan murid baru di sini, baru pertengahan April masuk. Nah, ketika disapa, nah sepertinya saya sudah akrab begitu dan ingin mendalami apa sih buku Al-Hasan ini, seperti apa metodenya. Ini yang membuat saya penasaran, sehingga terus belajar dengan menggunakan ilmu yang saya peroleh, ternyata mudah ya. Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi ibaratnya saya menemukan pisau untuk membelah
Al-Quran ini menjadi menarik begitu. Tidak hanya biasanya kita membaca terjemahan saja, tetapi Al-Hasani ini membimbing kita memahami secara gramatikal Al-Quran. Ini penemuan yang luar biasa. Semoga beliau tetap sehat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus memberikan inovasi pencerahan bagi kita semua. Nah, brain based teaching ini ada care, kita akan peduli ya, apalagi dengan ustadznya yang luar biasa. Pak Joko ini luar biasa sabarnya menghadapi nenek-nenek yang berbagai macam karakter ya, karena kalau sudah mengarah ke ibaratnya manusia yang beruntung itu kembali ke anak-anak lagi, dan disitulah peran dari pembimbing, bagaimana Pak Joko memfasilitasi beragam kebutuhan dari emak-emak ini yang dengan sabarnya. Dan kalau di kelas saya ada Bu Sispa yang dengan rajin ya, ayo ibu-ibu masuk kelas. Saya di kantor itu terburu-buru, oh iya masuk, nah, dengan berbagai macam kesibukan, tapi saya paksakan ya. Nah ini karena ada care-nya tadi, sehingga pembelajaran bisa optimal. Yang kedua, creativity. Bagaimana kreativitas dari kita semua. Dan courage. Courage itu motivasi. Adanya offline, ada 2 kali saya ikut offline, itu ada courage, ya, semacam motivasi untuk terus mendalami, ada silaturahmi, dan sehingga tercapailah prinsip dari brain based teaching ini. Ya, dengan offline, Pak Ustadz Joko itu menjelaskan dari start awalnya, apa itu KKL, apa itu KKSAD, atau itu KKP, dengan detailnya, dengan sabarnya, kita yang sudah tertinggal ini dengan cepat memahami, ketertinggalannya itu disusul begitu. Ya, nah, yang ketiga prinsipnya adalah memfasilitasi gaya belajar yang berbeda. Kita paham bahwa banyak cara yang kita bisa lalui. Ada dominansi dalam gaya belajar. Kalau saya orangnya visual, jadi kalau dengan melihat maka bisa akan, makanya perlu dibantu ada video misalnya, ada buku bacaan. Nah itu orang yang dominansi dalam visual. Beda dengan yang kinestetik. Kalau kinestetik Bapak lihat nanti, tidak ada yang betah duduk lama-lama di kursi. Dia perlu sibuk dengan fisik, aktivitas fisik. Kita lihat anak-anak kita yang kalau di kelas ya, atau mungkin di rumah pecicilan, nah itu dia dominan dalam kinestetik, gerak. Dan biasanya karakteristik anak-anak ini tidurnya jam 10 ke atas. Karena sebelum capek dia tidak akan bisa tidur. Ini kinestetik. Nah, model anak yang demikian kita akan belajar tidak di atas meja, tetapi kita fasilitasi gerakan dia. Sambil berjalan kita belajar, sambil dia menggambar dengan kita belajar, atau mungkin perlu kita turun lapangan, lalu kita dengan aktivitas fisik kita bisa belajar. Ya, nah itu kinestetik. Ada lagi gaya auditori, pendengaran. Orang yang gaya auditori mendengar subuh saat ini sampai jam 8, kadang sampai jam setengah 8. Ini luar biasa untuk pendengaran. Jadi mereka paham dengan adanya suara telinga, karena dominannya adalah di telinga. Ya, ini gaya belajar. Jadi ada auditori, itu telinga dominan. Nah, anak-anak seperti ini senang berkelompok. Karena dengan temannya menjelaskan, dia akan paham. Ya, jadi ada beragam gaya belajar. Nah, kalau kita ada di mana? Nah, ini bisa kita dekati. Kalau kita senang dengan visual, maka nah ini buku-buku kita ini kita coretin lagi. Buku Al-Hasani ini kita kasih stabilobos warna, lalu kita tempel lah, ini ada KKP halaman ini, KKSAD halaman ini, ada huruf bermakna, huruf bersyarat, ada di halaman 38, syaratnya bagian. Nah, ini semua teknik yang kita bisa optimalkan ketika kita akan mendalami satu apa istilahnya pengetahuan yang baru. Selanjutnya, ya, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan melalui teknologi. Alhamdulillah dengan adanya COVID, ala satu sisi positifnya adalah teknologi digunakan, menggunakan Zoom,
yang sebelumnya itu jarang kita gunakan, kita dipaksa untuk bisa mengadaptasi teknologi. Saya sebagai dosen kadang belajar dari rumah. Nanti jam 11 saya mengajar pasca sarjana itu melalui Zoom seperti ini. Jadi tidak perlu kita hadir ke kampus ya dengan waktu yang 2 jam pergi karena dari Tangerang ke Rawamangun lumayan macet. Nah, pulang juga 2 jam tapi efektif waktunya dengan Zoom ini alhamdulillah lebih efektif. Nah, walaupun online learning namanya itu bisa ada positif dan negatif, tapi memudahkan kita. Bayangkan saat ini ada hampir 200 peserta bisa memperoleh pengetahuan baru mengenai neuroeducation. Ini salah satu keuntungan dari online learning menggunakan teknologi. Ya. Nah, ada banyak juga itu teknik lain, tetapi kita sangat terbantu dengan perubahan pembelajaran yang menggunakan berbantuan teknologi ini. Adanya mobile learning, hybrid learning, ya semuanya online learning ini memudahkan akses untuk pengetahuan. Ya. Nah, terakhir adalah variasi dalam belajar yang tadi. Bagaimana teknik mengingat? Kalau mudahnya teknik mengingat grammar, nah ini setiap kita punya metodenya ya. Jadi nanti kita bisa sharing ya bagaimana metodenya yang benar dan lain sebagainya. Nah, teknik mengingat dengan mind mapping, mnemonik, visualisasi, kolaborasi, demonstrasi atau belajar dari kehidupan nyata. Nah, ini semua bisa kita optimalkan untuk brain kita itu semakin banyak dendrit-dendritnya. Trigger your brain. Trigger, maksudnya trigger, pacu itu otak. Walaupun usia kita sudah mendekati 60 ke atas, itu struktur otaknya memang menurun, tetapi kualitas analisa yang berbeda pada anak-anak yang remaja atau pemuda. Kita secara analisa sangat kuat kualitas otaknya itu. Ya, holistik, berpikir holistik kita lebih dominan, lebih baik dibandingkan anak-anak. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang penting sekali. Yang terakhir ya, membangun gaya hidup yang sehat, healthy brain. Mau tidak mau orang yang beruntung ini ada penurunan regresi. Ya, kalau kita lihat dari space manusia ya, lahir sampai 20 tahun itu progres, masih bisa kita naik, tinggi badan masih bisa. Setelah 20 tahun maka stabil. Nah, 20 sampai 65 menurut WHO itu stabil, masuk pemuda. Nah, setelah 65 ke bawah disebut regresi. Ya, serba ada penurunan. Regresi. Nah, di sini disebut kalau yang sekarang ini manusia yang beruntung fase-fase ini memang ada kiat-kiat yang untuk kita bisa survive di dalam tahapan-tahapan regresi ini. Yang pertama, saya sering mendengar yang Buya Hamka ada ceramah syukur dan sabar. Bagaimana kita mensyukuri hidup. Yang dalam psikologi itu disebut kita berpikir positif. Ya. Positive thinking. Apapun yang terjadi ini adalah sudah takdir dari Allah. Syukur, kita mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan, termasuk akal. Nah, Al-Hasani ini memfasilitasi bagaimana kita mensyukuri nikmat. Kita dipunyai akal, lalu dengan metode Al-Hasani ini kita bisa mengkaji Al-Quran yang merupakan teman kita nanti di akhirat. Ini mensyukuri luar biasa. Penemuan Buya ini boleh dikatakan inovasi yang tidak bisa kita hargai dengan apapun, karena memudahkan kita. Dan tujuan akhir kita ini adalah ridhonya Allah di akhir kehidupan. Kita akan bertemu dengan Allah. Nah, kiat-kiat syukur
Dan sabar satu lagi, itu ibarat pesawat ya, di sayap kiri kita syukur, di sayap kanan kita sabar. Kalau ini seimbang, maka kita akan mengarungi hidup kita dengan damai sampai kepada Allah yang menentukan kapan kita akan kembali. Syukur dan sabar ini satu pisau yang bisa kita pegang di dalam hidup. Nah, yang selanjutnya adalah berpikir positif. Ya, banyak pikiran-pikiran positif yang bisa kita angkat ya. Allah sangat dekat, di leher kita ada Allah, sangat dekat dengan Allah. Allah Maha Penyayang, ya. Allah Maha Pengasih. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Al-Fatihah itu Allah akan menjawab. Kita Alhamdulillah, Allah akan menjawab. Hambaku telah mengujiku dan lain sebagainya. Nah, Al-Fatihah itu salah satu ayat yang sering kita baca yang sangat berdampak dalam diri kita. Selain kognitif, ada olahraga. Nah, ini jangan sampai tertinggal ya. Nah, ibu-ibu, manula pun harus olahraga. Minimal di rumah. Di rumah kita jalan sekeliling atau kita menggunakan senam jari ya. Ini kan Bu Yani 5:30 sampai jam 8. Itu jangan duduk terus kalau saran saya. Ya, karena kita harus 20 menit. Nah, ini kita kalau udah penurunan fisik otot ini, kita harus istilahnya tidak statis duduk nih. Saya karena sering ke fisioterapi. Makanya kadang ditegur, Prof, ini jangan duduk terus. Iya, jangan di laptop terus. Iya, ini ada berubah posisi. 20 menit berubah, 20 menit berubah. Setengah jam berubah. Jadi tidak kaku, stagnasi duduk, pasti nanti akan terjadi masalah di dalam pundak ya. Kalau kita laptop sering pundak itu ada melengkung. Nah, kalau ke fisioterapi dibetulin itu. Udah dikasih tusuk jarum, langsung dikasih ultrasound, saya suruh exercise, nah itu melengkung lagi tuh tubuhnya. Nah, ntar balik situ lagi karena saya habitnya jelek di situ. Postur dalam duduknya salah. Nah, ini terus karena ada olahraga, ada exercise yang harus dilakukan, ya. Nah, itu nanti ada saran dari dokter juga tuh tadi. Nah, senam otak bisa kita lakukan di jari. Nah, kalau saya nanti kalau ada waktu, lain waktu ada senam otak, lalu ada senam jantung sehat dan macam-macam. Bisa juga kita yoga dan macam-macam. Itu banyak sekarang bertebaran karena sport for all sudah meningkat sejak COVID. Ya. Jadi kita lihat di mall-mall, di pelataran mall itu banyak sekali senam-senam. Saya karena tinggal kalau di Bekasi ya, di Galaksi, setiap minggu saya akan senam tuh di pinggir GPP itu senam untuk orang manula ke atas. Nanti kalau model gaya anak muda ada di Fresh Mart itu, wah itu goyangnya minta ampun. Nah itu saya nggak berani karena sangat bisa merusak nanti otot-otot malah. Nah kita ikuti yang sesuai dengan irama kita. Nah, yang terakhir, iya, healthy brain ini harus masuk makanan yang sehat. Garbage in, garbage out. Ya, jadi kita hati-hati di dalam pola hidup. Banyak teman-teman kita yang diet ya, di keto, akhirnya 2 minggu masuk rumah sakit. Yang penting puasa. Senin, Kamis itu salah satu diet yang terbaik. Kalau nggak kuat juga, Senin, Kamis masih gemuk ya puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Pokoknya segala upaya kita lakukan, makanan sehat ini ya sayur dan buah-buahan. Ya, jadi karbo ada yang no karbo, tapi saya pikir karbo masih dibutuhkan begitu ya. Nah, kita bisa share dengan ahli gizi dan lain sebagainya. Yang jelas makanan orang-orang yang beruntung ini harus difikirkan. Tidak banyak makan daging, ya, tetapi sayur dan buah-buahan ini penting bagi kita karena dengan segala macam masalah yang ada dalam tubuh kita. Lebih cepat dicerna adalah sayuran, buah-buahan.
Oke, ini healthy brain. Selanjutnya, nah ini cara kerja otak manusia. Kita berpikir sudah 60, otaknya mungkin sudah lemah. Tidak. Use it or lose it. Kamu pakai itu seperti otot. Kalau kita olahraga kan ada orang yang gym itu ototnya jadi. Nah itu. Kalau otak kita pakai, maka otak kita akan terus bekerja dengan baik. Ya. Jadi manusia lahir 100-200 miliar sel otak. Setiap sel neuron siap untuk dikembangkan untuk memproses beberapa triliun informasi. Indonesia hanya 5% yang otaknya digunakan. Masih banyak segar-segar otak karena tidak dioptimalkan. Karena apa? Karena pembelajaran di sekolahnya yang kurang menguntungkan bagi anak-anak kita. Hanya hafalan, ingatan. Sementara bagaimana healthy human ini kurang dihargai. Nah, caranya bagaimana? Perkembangan sistem yang kompleks. Jadi bagaimana berfungsinya otak sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan intelektual kita dan kepribadian. Dan ini meningkatkan kualitas dalam kehidupan. Selanjutnya. Nah, ini kita lihat. Di dalam video nanti itu akan ada, kalau sempat ya, kalau tidak sempat tidak apa-apa, bisa Bapak Ibu lihat nanti di-share. Cara kerja neuron. Ya. Ibarat kita cas HP. Orang yang neuron-neuronnya dendritnya aktif itu, HP kita cas maka terus mengalir satu energi. Nah itulah gelombang aliran listrik yang mengalir deras dari akson menuju ke sinaps. Lalu pelepasan zat kimia yang merangsang neuron berikutnya. Jadi otak yang berkualitas itu ibarat lampu yang menyala. Bagaimana lampu yang menyala? Ada energi, semangat, hidup. Nah, otak yang tidak kurang berstimulasi ibarat lampu yang mati. Tidak ada kehidupannya, tidak ada energi. Anak yang malas dalam belajar itu ibarat lampu mati. Nah, cara kita pendidik orang tua adalah menghidupkan anak-anak yang malas belajar tadi, ya, karena sekarang banyak sekali godaan-godaan syaitan yang semakin banyak. Kita melihat anak kita main HP, ya, banyak juga orang tua yang anak nangis sudah kasih HP diam, termasuk cucu-cucu saya di sini kadang dikasih HP itu dari pagi, itu tidak ada letih. Sementara ini adalah ancaman bagi dia. Ya. Sudah adiktif HP, ini gejala yang membahayakan anak-anak sekarang. Makanya sebenarnya HP itu tidak diperkenalkan untuk usia sampai 2,5 tahun. Hafalkanlah ayat Al-Quran. Itu yang benar. Tapi ini kata cucu, Mama teori aja yang bisa. Prakteknya luar biasa. Susah ya, karena mereka semua pada sibuk dengan dunianya masing-masing. Anak sibuk dengan HP-nya, dengan laptopnya. Bayangkan anak 7 tahun sudah bisa main laptop. Jadi memang dunia sekarang ini sudah harus berhati-hati kita di dalam mendidik anak. Oke, lanjut. Nah, ini neuron-neuron, bagaimana proses dendrit, ya, aliran listrik ini memicu kepada badan-badan sel lainnya untuk bisa terus menyambung. Jadi yang tadinya tidak menyambung, kita gabung dengan suasana hati yang bahagia, yang semangat, yang ada aktivitasnya. Aktivitasnya macam-macam. Bisa kita melakukan sesuatu, bisa kita mendengar, merasa, itu indera-indera yang ada di dalam tubuh kita ini. Ya, yang kembali tadi ada audio visual, ya, ada pendengaran, ada visual itu mata, lalu macam-macam indera kita bisa optimalkan. Oke, selanjutnya. Nah, bisa di chat gambar apakah ini? Siapa yang bisa menerka ini apa gambarnya?
Mungkin ada satu orang yang bisa melihat suaranya, silakan, Bu Nel. Gambar apa, Bu Nel? Burung yang terbalik. Burung terbalik. Apalagi? Gambar pemandangan di tepi sungai. Pemandangan di Ini ada tepi. ada ikan paus, ada perahu, ada orang yang sedang rebahan di di perahunya, ada pohon, memancing tentang pohon. Ya. Ada rumput-rumput. Ya, terima kasih. Ada dua visi di sini. Kita lihat. Burung terbalik. Ada yang mengatakan ini gambar burung terbalik. Itu benar. Nggak ada yang salah dalam jawaban. Nah, disinilah bagaimana cara kerja otak kita terbukti. Ya. Jadi, ada yang berbicara burung terbalik itu dia penggambaran ketika dikasih stimulus di pada otak, yang lebih dominan bekerja adalah belahan otak kanan. Kreativitasnya lebih dominan. Dia berpikir holistik. Ibarat kita berpikir, kita naik di atas pesawat, maka banyak dimensi-dimensi yang kita lihat sekaligus. Orang-orang kreatif ini berpikirnya holistik. Jadi dia memandang rumah, kereta, dari atas itu laut, itu menjadi satu, holistik. Gestalt, psikologi Gestalt itu ada berpikir holistik. Berbeda dengan ada yang mengatakan ada gambar ikan. Oh iya, ada gambar orang di perahu, ada gambar pemandangan. Yes. Secara otomatis ketika informasi diberikan, masuk stimulus, diproses ke otak, maka dominansi yang bekerja adalah left brain, belahan otak kiri. Nah, ini nggak salah, dua-duanya benar. Nah, itulah human. Ada yang dominan belahan otak kanan, ada yang dominannya belahan otak kiri. Jadi ketika dikasih respon, maka reaksinya beragam. Ya, oke, selanjutnya ini bisa kita lihat. Kalau dia belahan otak kiri, maka akan dominan dia dalam hal yang logis. Ya. Ini biasa orang-orang MIPA, orang-orang teknik itu belahan otak kiri yang dominan. Dia logis, sekuensial, berurutan. Ya. Ada tipe orang yang sekuensial, itu tidak bisa sehari hidupnya selalu diatur oleh rencana. Ya, itu bukan saya banget, Prof. Iya. Kalau saya orangnya fleksibel. Ya. Ada orang yang tidak fleksibel, sesuai urutan, sekuensial. Ya. Jadi nggak bisa dirubah dia maunya ini pakai apa, tanggal berapa dia apa, udah runtun. Jadi sehari kalau dirubah akan kacau pikirannya semua. Nah, ini organized person. Ya. Nah, ini belahan otak kiri yang dominan. Nah, incremental, dominan, dan lain sebagainya. Jadi bisa jadi editor, itu detail. Ya. Nah, beda dengan orang yang holistik. Saya termasuk orang yang holistik. Bisa fleksibel, bisa berubah begitu. Ya, jadi sesuai dengan apa yang ada di jalanan. Kalau mahasiswa bimbingan di jalan juga nggak apa-apa. Ya udah, ini di mobilnya tanda tangan ya. Nah, ada yang nggak bisa. Harus profesor, harus di kursi, harus di meja, ada waktunya. Nah, saya kebetulan orang yang fleksibel. Nah, ini belahan otak kanan yang lebih dominan. Ya, dia akan lebih lips, visual, lebih holistik, lebih hidden. Jadi lebih istilahnya mendalam gitu ya. Bukan dominan di ini, tapi tersembunyi ya, hidden curriculum ya. Bisa sebagai motivator orang seperti ini ya, sebagai generator. Jadi bagaimana memotivasi orang, bagaimana mengarahkan orang. Berikut adalah informasi. Oke. Nah, ini satu permainan saja. Bagaimana stimulus, reaksinya kita bagaimana. Banyak sekali yang lain yang bisa kita lakukan. Oke, lanjut. Nah, ini. How to optimize brain. Ya. Pertama, yang kita dalam hal ibaratnya orang-orang yang beruntung ini yang sudah 60-70 masih bisa menikmati informasi baru, masih senang untuk belajar, ibaratnya long life education. Ya. Memang ini yang disunahkan oleh Nabi besar kita ya.
harus belajar sampai ke yang lahap ya. Nah, banyak yang bisa kita latihan otak. Membaca Al-Quran salah satu latihan otak. Banyak penelitian membuktikan bahwa anak-anak yang hafiz Qurannya lebih baik di kelas, biasanya diteliti ada yang berapa surat, ada anak yang banyak menghafal surat, secara kognitif lebih pintar dibandingkan yang menghafal ayatnya lebih sedikit. Ini sudah saya riset di beberapa sekolah dasar di Islam ya, di daerah Jakarta. Mereka yang menghafal ayat lebih banyak, prestasi belajarnya lebih tinggi dibandingkan yang menghafal Al-Qur'annya sedikit. Nah, mereka yang hafiz Quran, makanya banyak diberikan beasiswa ya, yang beberapa tahun ini gratis masuk ke fakultas kedokteran, gratis masuk kuliah karena dia hafiz Al-Quran. Dan ternyata setelah diamati, ini membuat cerdas anak-anak yang hafiz Quran. Ya. Jadi ini penemuan-penemuan termasuk yang Alzheimer. Nenek saya usia 95 tahun, baru almarhum 4 tahun yang lalu. Itu tidak pikun. Karena selalu dia membaca. Saya punya bos, Profesor Koni Semiawan, umur 92 tahun, tidak pikun. Baru meninggal COVID kemarin. Itu di end hidupnya tidak pikun, ya. Bahkan dia mendapat penghargaan dari Perancis sebagai tokoh pendidikan wanita. Itu kiat-kiatnya adalah terus membaca. Entah membaca jurnal, terus beraktivitas berpikir, entah dia menulis buku baru, terus otaknya itu trigger your mind, dipacu dengan berbagai macam kegiatan fasilitas otak. Jadi latihan otak itu dengan menulis, entah kita menulis puisi, menulis resume-resume yang ada Al-Hasani ringkasan kita tulis, dengan senangnya kita menulis, ini mencegah kepikunan Alzheimer. Ya, jadi banyak permainan juga memori yang teka-teki ya, itu bisa merangsang aktivitas kognitif di era 60 tahunan ke atas. Dan ini memperkuat jalur saraf. Dan yang kedua, pelatihan keterampilan baru. Belajar bahasa Arab. Ini yang udah alternatif terbaik ya. Ada beragam, kalau sekarang mudah sekali ya, alhamdulillah. Kita bisa belajar dengan di rumah melalui Zoom. Belajar Al-Hasani metodenya gramatikal Al-Quran. Kita bisa belajar dari YouTube, misalnya Adi Hidayat. Dengan temanya apa sudah mudah kita belajar. Tidak ada lagi habis kata tidak bisa. Tidak. Modal hanya dengan HP. Bisa membuka dunia, berbagai informasi kita bisa masuk. Termasuk yang negatif juga dengan HP, nah bisa dibuka. Makanya ada dua jalan dalam hidup. Kamu belok kanan masuk surga, kamu mengarah ke kiri, kamu neraka. Bahkan al-an'am ya lebih buruk dari binatang, naudzubillah misalnya. Terbuka lebar. Tetapi hari ini kita sudah diberikan wadah ya, belajar bahasa Arab gramatikal ini satu mukjizat ya, luar biasa. Saya bersyukur sekali. Semoga kita bisa istiqomah terus ya. Juga kita belajar keterampilan seni, hobi kita berikan. Saya mengajar mahasiswa, saya ada 60 tahun. Dia belajar katanya, Prof, saya itu ada berkebun. Wah, bisa jadi riset. Tidak, Prof, ini hobi. Hobi dia hidrologi, itu berkebun lewat air tadi. Wih, mantap Pak. Iya, rumah saya kan kecil, jadi di lantai 3 rooftop saya hobi dengan menanam menggunakan hidrologi, karena dia dari teknik. Luar biasa. Nah, itu kita bisa sharing. Ya, hobi ini memperstimulasi kognitif. Bahagia kita bisa menanam sesuai hobi masing-masing. Ada orang hobi berkebun, ada hobi melukis, ada berbagai lukisan, membuat puisi, beratusan-ratus dari puisi yang dia ciptakan. Semua stimulasi kognitif. Dan ini dapat merangsang plastisitas dari otak. Oke, selanjutnya. Nah, lingkungan yang mendukung. Membuat lingkungan belajar yang nyaman.
Ini penting sekali. Dan bebas dari gangguan, membantu untuk fokus, mudah belajar. Jadi ada pencahayaan, penggunaan warna kontras ya. Kalau buku saya Al-Hasani ini, saya kasih warna hijau, warna biru, kayak gini-gini ya. Ini membantu banget, ada merah, hijau, kuning. Saya taruh di pinggir-pinggir halamannya itu, penuh itu. Jadi KKSAD, KKP, dan ada huruf Syia, ya. Huruf Syia ini ada berapa, macam-macam. Ini kenikmatan yang luar biasa, sehingga kita bisa senang membaca dan lingkungannya mendukung. Kalau sekarang ini ada gangguannya cucu, karena saya di rumah cucu ini, nek, bisa terbantu. Tapi inilah hidup ya, dengan adanya cucu kita juga bahagia, kita bisa bersenang-senang ya, bisa seperti anak kecil lagi bermain bersama dia. Nah ini lingkungan ini yang bisa membuat kita hidup ya, untuk senantiasa terus ya itu kembali menyiapkan waktu untuk kembali. Ya, cucu kita ajarkan Al-Fatihah, kita ajarkan surah. Kebetulan saya menggunakan metode Umi. Itu luar biasa dengan metode Umi ini. Mahrojnya, hurufnya, panjang pendeknya, itu cucuku itu bisa bagus dia mengkaji ayat ya, padahal baru usia 8 tahun sudah belasan ayat juz 30 yang dia hafal dengan metode Umi. Ya, jadi ini saya bilang penemuan yang luar biasa juga. Jadi banyak sekali penemuan-penemuan hari ini yang sangat bermanfaat bagi anak-anak kita ya. Dengan adanya kursus big data, itu anak 8 tahun bisa bikin game sendiri. Dengan bahagia dia belajar di laptop, padahal gurunya berada di Kalimantan. Jauh di sana dia nggak tahu karena dia belajar lewat Zoom. Ini teknologi luar biasa, lingkungan yang mendukung pada saat ini luar biasa. Tinggal kita mau mengaksesnya atau tidak. Ya. Nah, 3, pendekatan multisensorik. Tidak hanya dari mata kita belajar, tetapi multisensorik. Kita bisa melibatkan berbagai indera. Tangan kita, ya, melalui audio visual, melalui kinestetik, dan dapat membantu memperkuat memori kita. Ya, ini berbagai macam metode bisa dilakukan. Ya. Oke, selanjutnya pembelajaran sosial. Itu tadi mengintegrasikan aktivitas yang melibatkan interaksi sosial. Bagaimana kita sekarang ini bisa bersilaturahmi dengan banyak, kita bisa kenalan dengan beberapa teman, ya, yang sama-sama pensiun ya, sama-sama punya waktu senggang, kita bisa bertukar pikiran, apalagi kalau sudah offline. Nah, offline itu terasa seperti keluarga besar begitu ya. Nah, belajar berkelompok juga ya, sesama komunitas. Sekarang mudah sekali sesama komunitas saja di HP lebih dapat ya hobinya apa dan lain sebagainya. Nah, ini bisa meningkatkan kesejahteraan emosional. Sama-sama manula, udah tua udah berapa puluh tahun nggak bertemu, udah 30 tahun. Nah, terasa itu tuh tadi dendritnya, wah, luar biasa. Kita mensyukuri kita sudah selama ini sudah banyak pengalaman hidup yang kita lalui ya. Ibaratnya sudah lulus lah cobaan-cobaan 60 tahun kita sudah lalui. Tinggal bagaimana pengharibaan terakhir. Nah, itu jadi semakin bermakna kualitas hidup kita. Dari mana kita asalnya, bagaimana kita akan akhirnya. Nah, itu pelajaran filsafat manusia itu yang hari semester ini saya ajar kepada mahasiswa. Termasuk tujuan hidup. What is your goal of life? Tujuan hidupnya beribadah kepada Allah. Tujuan hidup kita tidak lain mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu pembelajaran sosial. Selanjutnya, itu tadi ada manajemen stres dan ini penting sekali. Saya pernah darah tinggi 160 karena manajemen stresnya nggak dikelola dengan baik. Nah itu apa tekniknya? Relaksasi. Ya. Ketika kita stres, maka
kita pertama minta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya aktivitas sampai kita sendiri, ya Allah, kuatkanlah aku untuk mengarungi hidup ini, ya, dengan berbagai macam problema dan lain sebagainya. Ada teknik relaksasi, tarik nafas dalam. Tahan berapa detik, keluarkan pelan-pelan. Nah, itu ketika mau tidur bisa kita lakukan selama tiga kali, baru kita bisa nyenyak tidur. Itu salah satunya ya, dengan berbagai macam bacaan ya. Biasanya kalau kita bacakan ada 4, ada kulhu, astagfirullah, dan lain sebagainya. Pernapasan yang dalam mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan kognitif dan juga emosional. Stres yang berlebihan harus dikelola karena akan mempengaruhi fungsi kognitif. Dan yang paling penting adalah how to manage. Semua punya masalah, tapi bagaimana masalah itu dihadapi is the most important. Ya, kembali tadi, syukur, sabar. Sabar dengan sholat, dengan lain, itu penolong kita. Oke, pendekatan berbasis aktivitas, menggabungkan aktivitas fisik dan aktivitas mental. Ini yang penting ya, bagaimana fisik bisa selaras dengan mental. Oke, itu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan, kita sharing saja, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Yufyarti. Alhamdulillah kita mendapatkan banyak pencerahan tentang saraf ya, neuroeducation. Cuma